Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, sampai jumpa dan bertemu kembali di channel resmi saya SG_OFF, sebuah channel yang menjadi forum untuk kita saling bertukar pikiran, saling membagi, saling berbagi pengalaman di dalam mengelola sebuah perusahaan. Pada topik pembicaraan atau obrolan pada kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema, bagaimana kita meningkatkan atau bagaimana kita mengupgrade perusahaan kita dari perusahaan yang moderate, perusahaan yang biasa-biasa saja, menjadi perusahaan yang unggul. Di dalam beberapa sesi bahasan sebelumnya, saya sudah membahas bahwa manusia adalah aset yang paling utama. Man power is the greatest asset. Manusia itu aset yang terpenting, lebih penting daripada mesin, dari gedung, dari sarana prasarana, bahkan lebih penting dari modal. Berapapun banyaknya modal kita, kalau dikelola oleh manusia-manusia yang tidak kompeten, tidak becus, dan tidak punya sikap mental yang baik, maka modal segunung pun akan habis lenyap sia-sia. Nah, jadi fokusnya adalah pada manusia, pembinaan manusia. Seperti yang saya sudah jelaskan dulu. Jadi yang pertama, bagaimana kita memboosting, meningkatkan perusahaan atau usaha kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih unggul. Satu, perhatikanlah manusia. Nah, manusia ini dua hal. Yang pertama, secara individu. Secara individu, setiap karyawan kita, setiap pekerja kita harus kita bina, harus kita tingkatkan. Nah, pembinaan itu bisa dibagi menjadi dua, pembinaan teknis maupun non-teknis. Dua-duanya sama-sama penting, sama-sama sepenting. Tetapi saya berpandangan lebih penting yang non-teknis. Sehingga di grup perusahaan yang saya kelola, saya selalu menekankan, saya selalu mengadakan penekanan 80% pembinaan itu di non-teknis. Di non-teknis itu berarti di sikap mental. Di non-teknis itu berarti pembinaan yang mengarah ke hati. Hatinya yang disentuh, hatinya yang dibereskan dulu. Karena betul kata pepatah bahwa hati merupakan pusat kehidupan. Dari hati seseorang itu terpancar kehidupan. Tingkah laku, tindak tanduk kita itu adalah ekspresi dari kondisi hati dan kejiwaan kita. Jadi buat apa kita terlalu menekankan teknis ya? Sampai orang itu menjadi pintar, katakan kepandaiannya, otaknya sampai seperti malaikat lah. Tetapi kalau attitude-nya jelek, kalau hatinya nggak karu-karuan, percuma kita minterin orang yang hatinya jahat, ya. Tetapi kalau hatinya beres, hatinya dibentuk, hatinya disentuh, hatinya menjadi baik, jiwanya menjadi jiwa yang unggul, maka yang lain-lainnya gampang. Persoalan bisa dan menjadi pintar itu soal waktu saja yang nantinya pasti akan bisa. Dan ketika hati itu sudah tersentuh dan yang teknis-teknis dibekali sehingga dia lebih handal, sehingga dia lebih mumpuni di dalam melakukan teknis pekerjaannya, maka kita betul-betul mencetak satu manusia, satu individu yang handal. Dan itu akan menjadi unsur-unsur yang sangat penting untuk membuat perusahaan kita naik kelas step by step menjadi perusahaan yang lebih unggul. Jadi tips saya yang pertama, bagaimana meningkatkan, memboosting performance dari perusahaan kita. Perhatikanlah manusia, SDM ini yang terpenting. SDM harus dibina, dan dibinanya konsentrasinya pada non-teknis, pada hati, pada yang di dalam ini. Jangan cuma di otak. Otak penting, otak perlu diisi. Tetapi kalau saya itu 20% saja. Yang 80% itu masalah hati, masalah spiritual, itu yang sangat penting. Yang kedua, kita kerja enggak sendirian. Manusia ini ketemu dengan manusia yang lain. Kita kerja di dalam satu tim, di dalam satu wadah
kebersamaan. Lah ini yang repot. Ini yang susah. Kalau kita tidak pandai-pandai mengkondisikan satu tim kerja yang solid, repot ini. Repot. Ya, the winning team itu ya, satu tim basket atau tim sepak bola yang terdiri dari pemain-pemain top dari berbagai negara dikumpulkan jadi satu tim, itu belum tentu hasilnya hebat loh. Ya, ini secara individu hebat, secara individu semua top. Tetapi begitu dikumpulkan, anehnya belum tentu performanya jadi yang terbaik. Belum tentu jadi the winning team. Mungkin mereka bisa jadi the winner atau the best individual player, pemain individu yang terbaik. Tetapi belum tentu mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya. Mungkin egonya terlalu tinggi, dia pengen menonjol, dia pengen menjadi satu-satunya yang memasukkan bola itu kering, sehingga kesempatan selalu diambil dia, walaupun temannya punya posisi yang lebih baik dan lebih memungkinkan untuk shooting dan masuk, tetapi dia memaksakan karena dia pengen dirinya menonjol. Nggak bisa. Itu Superman kalau digabung belum tentu jadi super team. Nah, padahal kita kerja ini dalam teamwork. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin bisa menyatukan itu? Bapak Ibu, ini yang susah. Ini yang susah. Karena dua orang manusia baik ketika menikah jadi satu, bisa hasilnya nggak baik. Aneh ya. Dan memang alam mengajarkan seperti itu. Dua pohon yang baik dicangkokkan belum tentu baik hasilnya. Bisa mati kedua-duanya. Ya. Kenapa? Karena dua pohon yang baik tadi hidup dengan akar yang berbeda, hidup di tanah yang berbeda. Belum tentu bisa disatukan. Makanya orang bisa yang mencangkokkan pohon itu hebat itu. Bagaimana menyatukan dua yang berbeda menjadi satu chemistry yang sama. Ini yang susah. Dan ini adalah tugas manajemen. Bagaimana kita mengelola supaya antar individu, antar pekerja, yang pasti punya ego, punya keunggulan dan kelemahan masing-masing, itu kita bisa satukan menjadi satu tim yang solid. Nah, Bapak Ibu, saya memakai kiat menggabungkan sesuatu yang kelihatannya paradoks. Ya, jadi paradoks itu apa? Paradoks itu sesuatu yang kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya belum tentu begitu. Nah, misalnya begini kiat saya. Saya menciptakan satu iklim kerja, satu hubungan antar individu pekerja di dalam perusahaan yang saya kelola itu dengan kiat family, jadi kekeluargaan tetapi profesional. Nah, ini susah ini. Kekeluargaan tapi profesional. Biasanya kalau membangun bisnis kekeluargaan atau family business, hubungan antar anggotanya tuh dekat, ya, punya penerimaan yang tinggi karena sudah kenal, bahkan ada hubungan darah. Biasanya sulit sekali untuk dikelola secara profesional. Biasanya sulit sekali, hampir mustahil untuk ngikutin aturan. Karena begitu ada yang melanggar, ada yang salah, kita sungkan untuk menegur. Kita menjaga supaya hubungan antar keluarga ini tetap baik. Kalau nanti ditegur, jangan-jangan nggak terima, jangan-jangan salah paham, jangan-jangan masalah kecil ini malah terbawa di masalah keluarga. Jadi susah sekali mengelola suatu usaha secara kekeluargaan, tetapi profesional. Biasanya kekeluargaan itu tidak profesional. Sebaliknya, mengelola perusahaan dengan profesionalitas tinggi, semuanya profesional, ya, itu biasanya susah. Diminta punya kedekatan, punya hubungan yang akrab, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengisi, saling menutup kelemahan, itu biasanya susah sekali. Karena kaum profesional ini mementingkan dirinya dan pekerjaannya. Pokoknya kerjaanku oke. Ya, urusan kerjaanmu itu urusan kamu. Jangan ikut-ikutkan saya nggak perlu membantu kamu, emangnya gua pikirin. Urusan lu, urusan gua. Dan akan bertanggung jawab masing-masing. Begitu.
Jadi profesional itu bagus, tetapi tanpa rasa kekeluargaan akan terjadi sekat-sekat, akan terjadi intrik dan politik. Makanya seringkali kita dibuat pusing kepala karena ada yang namanya office politik. Politik di dalam kantor. Waduh, saling membuat rumor, saling membuat perangkap, jebakan untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan departemen lain. Ini dilakukan oleh orang-orang yang ahli dan mumpuni di bidangnya loh. Tetapi hatinya nggak main. Rasa kebersamaannya tipis sekali. Nah, kalau seperti itu, bagaimana perusahaan kita bisa melangkah maju dan tetap dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang harmonis, kita kerja di kantor itu betah, ya. Nah, ini satu seni. Nah, saya belum berhasil untuk 100% menciptakan situasi atau iklim yang seperti itu di perusahaan saya. Tetapi we are ongoing, sedang terus-menerus menuju ke sana, dan iklim itu sudah ada. Iklim itu sudah sangat terasa di tempat kami. Dulu pertama juga enggak, saling bertikai, apalagi kalau ada orang baru ya. Waduh, itu akan dikerjain habis-habisan, nggak diajarin, nggak diberitahu, pokoknya dimatiin aja. Nah, itu suasana yang sangat tidak nyaman, sangat tidak kondusif untuk maju. Nah, jadi bagaimana? Saya dulu memulai pekerjaan saya itu sebagai salesman. Saya itu berutang sekali pada yang ngajarin saya dulu ketika saya jadi salesman. Saya diajari bagaimana menjadi seorang salesman yang agresif. Agresif itu artinya menyerang, tetapi dengan sikap yang friendly, dengan sikap yang bersahabat. Satu poin yang diajarkan yang lalu yaitu bagaimana kita menjadi orang yang friendly, agresif. Ya, jadi orang yang menyerang, tapi yang diserang ini nggak merasa kalau diserang. Yang dimintain order ini nggak merasa dipaksa, tetapi dia suka, karena kita friendly. Cara-cara kita menyerang sangat bersahabat dan sama sekali tidak menyakiti. Itu yang saya pelajari sejak dulu. Ini kayaknya paradoks ya. Bagaimana kita bisa menyerang dengan penuh persahabatan? Kan nggak bisa toh. Nyerang itu harus musuh yang diserang. Tapi ini enggak. Bagaimana kita bersahabat, tapi kita tidak sungkan-sungkan untuk minta order untuk berbisnis dengan mereka secara profesional, tanpa merugikan satu dengan yang lain. Itu suatu ilmu yang luar biasa, ilmu yang kelihatannya paradoks. Tapi saya pelajari itu yang membuat saya bertekad untuk mengelola bisnis, iklim kerja, relasi antar pekerja dengan situasi kekeluargaan dan profesional. Itu sejak dari salesman saya sudah belajar seperti itu. Yang kedua, saya belajar dari cara orang barat dan timur mengelola satu bisnis. Kalau orang barat itu semuanya disiapkan, semuanya harus ada, semuanya harus dihitung, semuanya harus terencana, planningnya harus sangat baik. Tetapi orang timur, terutama orang-orang Tionghoa, enggak. Ya, bisnis pokoknya ambil dulu, urusan belakang, pikir nanti. Setelah diambil baru mati-matian untuk dikerjakan. Pokoknya harus bisa, bagaimanapun caranya. Jangan sampai pesanan ini lolos dulu, ambil dulu. Setelah itu baru ribut setengah mati untuk mengerjakan. Ya, saya rasa nggak baik ya, tetap kalau bisa seperti orang barat mengelola. Makanya perusahaan-perusahaan di barat itu umurnya bisa ratusan tahun ya. Sementara bisnis di Asia itu katanya tidak lebih dari 3 generasi. Mungkin karena kekurang profesionalan tadi. Tetapi menurut saya bagaimana kita mulai? Kita mulai dari nol, bahkan mungkin mulai dari minus. Ya, apa adanya dulu. Apa adanya dulu, pokoknya ambil dulu. Setelah itu dikerjakan dengan setengah mati. Tapi lama-lama pendulum ini harus digeser untuk makin hari makin profesional.
Sebaliknya, bisnis yang dikelola ala-ala barat itu terlalu rigid, terlalu kaku, tidak ada fleksibilitasnya, tidak ada kompromi-komprominya. Makanya itu harus digeser juga, ya. Bagaimana tidak terlalu kaku, bagaimana tetap melayani pelanggan supaya mereka merasa nyaman dengan kita. Nah, itu 2 tips saya pada obrolan kali ini, bagaimana kita memboosting, meningkatkan perusahaan kita dari perusahaan yang biasa-biasa menjadi perusahaan yang lebih baik. 2 hal, 1, binalah manusia, tekankan pada pembinaan non-teknis, bukan hanya di teknis-teknis saja. Teknis itu gampang kalau hatinya beres. Sebaliknya, kalau teknis tok yang kita bina, dia jadi orang yang pintar tapi jahat. Dari orang pintar yang egois itu malah repot kita mengelola manusia-manusia yang seperti itu. Yang kedua, hubungan antar individu, hubungan antar pekerja harus harmonis. Harus nyaman situasi kerjanya. Bagaimana supaya begitu? Ciptakanlah hubungan kerja yang kekeluargaan tetapi profesional. Profesional tetapi tetap punya rasa sebagai sebuah keluarga. Tidak gampang, sangat sulit. Karena itu kelihatannya 2 hal yang bertentangan. Tetapi bisa. Pengalaman saya mengatakan itu bisa. Tentunya harus dengan perjuangan keras. Selamat berjuang, selamat mencoba, karena ketika kita berhasil seperti itu, kita sudah melakukan satu pekerjaan yang mulia, yaitu mengupgrade harkat dan martabat kemanusiaan. Itu yang sangat penting, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Bukan sekedar profit. Melalui bekerja itu kita bisa meningkatkan harkat martabat seluruh orang yang bekerja bersama dengan kita, melalui cara-cara kita mengelola perusahaan yang baik dan benar. Sekali lagi, salam sukses dan salam sehat. Di tengah pandemi yang semakin mengganas, mari kita menjaga diri baik-baik, menjaga lingkungan kerja baik-baik. Jangan sampai ada 1 orang di antara kita yang terkena COVID-19. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.